Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya dua personil Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Aksi pemukulan tersebut, salah seorang personil Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum USU. Melakukan pengembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil di Sub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, Ainus melaporkan. Tiga emak-emak ini langsung melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi aksi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga emak-emak dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera, kilometer 58 Bakahuni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video Aura itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Dia bang, turun loh. Maksud lo apa nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Bang, ini banyak bang. Lebih banyak pada ketinggalan. Nah iya, kalau ketinggalan. Seorang driver ojek online dianiaya seorang satpam perumahan mewah di Medan Satria, Kota Bekasi. Penganiayaan berawal ketika satpam meminta KTP korban saat hendak mengantarkan pesanan makanan pelanggan. Namun korban menolak hingga satpam lainnya tiba-tiba datang dan memukul kepala korban hingga helmnya rusak. Turun loh. Maksud lo apa nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Iya. Tak terima rekannya dianiaya, puluhan driver ojol langsung menggeruduk kantor satpam tersebut.
Mereka meminta pertanggungjawaban Satpam yang telah melakukan penganiayaan. Beruntung aksi para driver ojek online ini dapat diredam oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sehingga tidak menimbulkan aksi anarkis. Aprinaldi, driver ojol yang jadi korban pemukulan, mengaku pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar ke dirinya. Ya itu bang, permasalahan KTP kan di perumahan kan banyak itu yang minta KTP. Nah sedangkan saya kagak bawa KTP gitu kan. Nah dia kagak terima, kita ditarik sama dandrunya, singkatnya ditarik sama dandrunya nasehatin segala macam. Nah terus tiba-tiba ini pelaku ini langsung mukul, jeder. Kasus keributan ini berakhir damai. Kedua pihak yang bertikai bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkannya ke ranah hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai 23 juta rupiah sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pendadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Seorang wanita bernama Ijah Tangasa tak kuasa menahan emosi di ruang rapat Pengadilan Negeri Bau-Bau lantaran merasa tidak mendapatkan keadilan. Rumah dan harta miliknya dirampas mantan pembantunya yang melayangkan gugatan di pengadilan. Ibu Ijah kecewa atas putusan pengadilan yang memenangkan gugatan mantan pembantunya bernama Amelia atas rumah miliknya. Rumah yang berlokasi di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dibeli Ibu Ijah pada akhir tahun 2005 silam. Bahkan mantan pembantunya menjadi saksi dalam transaksi pembelian rumah tersebut. Ibu Ijah yang tidak bisa baca tulis begitu mempercayai sang pembantu yang telah bekerja dengannya selama 20 tahun. Sertifikat rumah dan barang berharga lainnya seperti emas dan surat-surat penting dititipkan kepada pembantunya. Ibu Ijah lalu menjual rumah tersebut pada tahun 2017. Namun 4 tahun kemudian, mantan pembantunya tiba-tiba melayangkan gugatan di pengadilan yang mengklaim rumah tersebut adalah miliknya. Bahkan sertifikat rumah diduga telah dibalik nama atas nama sang pembantu. Selain rumah, Ibu Ijah juga mengaku beberapa toko miliknya di Kabupaten Seram Selatan juga telah diambil alih mantan pembantunya. Saya mencari kebenaran karena anak buah saya, anak kerja saya, dia melaporkan rumah saya sendiri bahwa saya mengambil hak dia. Padahal itu tidak benar. Dia yang mengambil, yang merampas harta saya semua dan rumah saya sendiri. Menurut Humas Pengadilan Negeri Bau-Bau, Ibu Ijah mengamuk bukan ditujukan ke pengadilan tetapi ke pihak penggugat. Marah beliau itu sebenarnya marah bukan kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau, tapi marah kepada kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum dia pribadi. Ya, karena pada saat itu dia belum dapat salinan resmi dari putusan kasasi. Ibu Ijah berharap Presiden Prabowo dapat mengevaluasi sistem peradilan di Indonesia agar keadilan betul-betul ditegakkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrim Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan.
Saat penggerebekan, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual ke Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen lengkap. Kemudian 1 orang bayi juga kita amankan dari Tangerang beberapa hari lalu, dan saat ini kita masih pengembangan. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi, di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan ditemukannya bayi laki-laki tergeletak di teras rumah warga RT 06 RW 05 Kelurahan Pulau Gebang, Cakung. Awalnya, pemilik rumah mengira suara tangisan adalah kucing. Namun saat dicek ternyata bayi yang diselimuti kain dengan surat di sampingnya. Isi surat yang diduga dari orang tuanya mengaku hanya menitipkan bayi untuk sementara dan dirawat sebelum nantinya akan diambil lagi. Menurut warga, pelaku masih warga setempat karena dalam surat disebutkan namanya secara jelas. Rupanya dia naruh orang terus buka pintu, naruh orang terus dia nutup pintu lagi, keluar gitu. Selimutnya ada tas atau ada surat, ada susu atau apa kan? Enggak ada, hanya surat aja. Ada suratnya. Polisi masih menyelidiki kasus penemuan bayi laki-laki yang diduga sengaja dibuang orang tuanya ke teras rumah warga. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Secari kertas yang ditemukan bersama bayi disita polisi. Atasnya ada secari kertas yang bertuliskan untuk Pak Haji Thohir, saya titip anak. Sementara mohon maaf, minta tolong untuk dirawat, nanti saya kembali untuk saya ambil dan mohon jangan dititipkan ke pantai asuhan. Sementara, bayi dalam kondisi sehat dan dirawat di RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur, serta dalam pengawasan Dinas Sosial. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Lisa Mariana, selebgram yang sempat berseteru dengan Ridwan Kamil mendatangi gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Lisa dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan main seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Persiapannya gimana Kak untuk persiapannya ya siap dong, harus siap. Sebelumnya, Lisa Mariana mangkir dari panggilan pertama Polda Jawa Barat yang dijadwalkan pada Jumat 11 Juli 2025 kemarin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polresta Bandara Suta berhasil mengungkap rumah industri pembuatan vape mengandung obat keras jenis etomidate di kawasan Patenda Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku adalah WNA asal Cina yang merupakan juru racik pembuat vape etomidate di sebuah hotel di dekat bandara. Selain alat produksi lengkap dengan campuran kimia, polisi mendapati 6 botol cairan etomidate yang akan dijadikan 12.000 liquid dan siap diedarkan di wilayah Jakarta. Awalnya mendapat dua botol, itu dia menghasilkan 4.000 cartridge vape. Jadi apabila dikonversikan dengan 6 botol yang didapat ini, itu kurang lebih 12.000 vape yang berhasil digagalkan. Pengungkapan ini adalah hasil pengembangan dari 2 pelaku sebelumnya, yakni warga negara Malaysia dan Singapura yang kedapatan membawa koper berisikan jenis narkotika. Kini, ketiga pelaku WNA terancam maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Seorang pria warga Simpang Rimbo, Alam Baraju diamankan anggota Sat Narkoba Polresta Jambi karena nekat menyelundupkan sabu ke dalam lapas kelas 2A Jambi lewat ibunya. Pelaku ibu kandung tak pernah tahu membawa mie yang ternyata telah diisi sabu. Namun rencana pria ini gagal setelah diketahui oleh petugas lapas. Barang bukti 3 paket sabu seberat 1,5 gram dan bekas mie diamankan polisi. Pelaku dijanjikan uang 2 juta rupiah oleh abangnya yang memesan sabu. Cup mie itu, nah di situ ada kejanggalan karena memang ada lakban. Kemudian oleh petugas lapas dilakukan pemeriksaan, dalam mie itu cupnya, kemudian mie di bawahnya itu ada sabu. Nah sejumlah 3 paket. Mereka tidak mengetahui ini isinya apa. Mereka itu hanya dititipkan saja. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Didampingi kuasa hukumnya, Rismon Sianipar mendatangi Mapolda DIY dan langsung menuju ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Selasa siang. Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM bernama Kas Mujo. Pada tahun 2017 saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kas Mujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kas Mujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Pernyataan berbeda lagi diungkapkan Kas Mujo saat ditemui Rismon di rumahnya di Pogung, Sleman yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Dan ingat pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Rismon menyebut Jokowi dilaporkan dengan tuduhan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE serta pasal 378 KUHP tentang penipuan. Rismon meminta laporannya ditindaklanjuti dan polisi harus memeriksa Jokowi sebagai terlapor. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Roy Suryo tak gentar menghadapi laporan Joko Widodo tentang tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Meski kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi saat ini masuk tahap penyidikan, Roy Suryo CS tetap melawan. Perlawanan itu ia lakukan dengan mengungkap bukti-bukti baru. Roy mengklaim bahwa bukti ijazah asli dari alumni UGM dengan tahun kelulusan yang sama dengan Jokowi. Selain melawan, Roy Suryo juga menganggap kenaikan status laporan Jokowi ke tahap penyidikan penuh kejanggalan. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah, kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan. Roy Suryo CS bersama dengan TPUA juga telah menyerahkan 3 bukti baru ke Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik
isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ucapan terima kasih diberikan Presiden Macron kepada media saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Istana Elysee. Begitu tiba, Presiden Prabowo menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berpelukan dan berfoto bersama sebelum masuk ke lokasi pertemuan. Pertemuan keduanya dilakukan di ruang jamuan. Keduanya berbincang mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Jamuan makan malam sebagai simbol komitmen dan persahabatan kedua bangsa. Penghargaan 500 Most Outstanding Woman 2025 kembali digelar di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life, Trisha Dilianti, berhasil meraih penghargaan sebagai 500 Most Outstanding Woman 2025 dalam bidang asuransi. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi MNC Life dalam memperkuat posisi kepemimpinan perempuan di industri jasa keuangan. Tentunya ini bukan hanya pencapaian pribadi, tapi juga cerminan dari komitmen MNC Life dalam mendorong kepemimpinan perempuan dan inovasi di industri asuransi. Saya percaya peran perempuan membawa warna tersendiri dalam dunia asuransi. Perempuan biasanya lebih empatik, lebih dekat dengan nasabah, dan juga itulah kekuatan yang selalu kami tanamkan dalam layanan MNC Life. MNC Life berkomitmen memberikan ruang berekspresi bagi perempuan untuk berkarya di dunia asuransi di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuniar Chandrika, iNews melaporkan. Musibah kebakaran melanda kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Api meludeskan sebuah bangunan bedeng yang dijadikan tempat penjualan bensin eceran. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan cepat dilahap amukan si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini dan arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan sementara saat proses pemadaman. Ini bangunan bedeng, sepertinya ini ada bensinnya, makanya stok bensin di sini untuk mungkin jual ecer. Alhamdulillah tadi makanya api besar karena diprediksi ada bensin. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Breakshoot dari Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo mendandai dibukanya turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2025 yang digelar Pro Billiard Center iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pembukaan turnamen bergengsi ini turut dihadiri perwakilan Federasi World Pool Billiard Association Melvin Xia, Predator Asia Sales Manager Yannick Pu, dan CEO Pro Billiard Center Kevin Sanjaya. Turnamen berskala internasional yang diinisiasi PB Popsi bersama Predator dan Pro Billiard Center ini bertujuan untuk mengembangkan olahraga dan industri biliar di Indonesia, serta menegaskan posisi Indonesia di peta biliar dunia. Ini merupakan langkah strategis bagi Popsi, bagi para stakeholder di Indonesia dari biliar community tentunya, supaya kita bisa lebih maju lagi memajukan biliar di tanah air dan bisa menciptakan atlet-atlet yang berprestasi dan bisa menjadi juara dunia. Ini sangat
menimbulkan bibit-bibit muda sih, agar kan banyak pemain luar negeri ini datang nih, itu bisa jadi pacuan dan motivasi. Ajang bergengsi ini menyuguhkan persaingan ketat dalam 3 kategori utama, yakni Men's Standball Open, Women's Standball Open, dan Mixed Doubles Standball Open. We are very happy this time Predator work with PUBG and PBAC to have this tournament happen in Jakarta, and then we're looking forward to have more events in Jakarta or in Indonesia in the next 2 months. Turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2025 berlangsung 12 hingga 18 Juli 2025 dan diikuti 128 atlet biliar dunia dari 20 negara. Turnamen ini memperebutkan total hadiah senilai $235.000 Amerika Serikat atau hampir mencapai 4 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.